pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ, yang insya Allah nanti juga akan menyampaikan tausiahnya. Tentunya disiarkan dari Masjid Jami Al-Azhar, Jakapermai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, kita sekarang ini hidup di abad entertain. Orang pada pintar ngebungkus, membangun pencitraan. Akibatnya banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Akibatnya selalu ada dusta di antara kita. Diam-diam dengerin dulu. Selalu ada dusta di antara kita. Pepat di luar, pancung di dalam. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Ucapan santun, perbuatan Fir'aun. Membangun pencitraan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan satu model, satu idola, satu patokan untuk dijadikan contoh buat kita semua. Apa sebabnya Rasulullah dijadikan contoh? Kalau ayam disuruh nyontoh kambing, ya nggak bisa dong. Bukan timpalannya. Ayam nyontohnya ayam, kambing nyontohnya kambing, manusia nyontohnya manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat pan susah. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, sama duit budek, sama perempuan nggak open, susah nyontohnya. Tapi kalau manusia disuruh mencontoh manusia, itu perintah masuk akal. Itu sebabnya Rasulullah itu manusia seperti kita ini. Bukan setengah Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma jadi manusia, bukan Superman, tapi utuh manusia. Beliau tidur, beliau sakit, beliau sehat, beliau senyum, beliau lapar, beliau haus, beliau menitikan air mata, beliau wafat sebagai manusia biasa. Manusia utuh. Superman tuh biar hebat nggak bisa jadiin contoh Superman. Bagaimana terbangnya? Ya Bu ya? Bisa nyontoh Superman? Nggak bisa. Lagian pakai celana dalam di luar. Bagaimana mau dicontoh Superman? Nggak benar urusan. Nabi kita manusia utuh. Kalau manusia diperintah mencontoh manusia, itu perintah masuk akal. Berdarah kakinya waktu dilontari batu oleh kafir Quraisy. Mengalir darah, beliau tidak kebal. Tidur, hidup sebagai manusia pada umumnya. Manusia diperintah mencontoh manusia. Ini alasan predisposition. Yang kedua, beliau itu sosok yang multidimensi. Oh, contoh apa? Pak, saya ini guru Pak, Rasulullah ngajar. Saya jenderal Pak, Rasulullah mimpin tentara di medan perang. Saya mubalik Pak, Rasulullah dakwah. Saya pengusaha Pak, Rasulullah dagang. Saya politisi Pak, Rasulullah diplomat ulung. Saya presiden Pak, Rasulullah memimpin bangsa dan negara. Saya kepala rumah tangga Pak, Rasulullah punya anak istri. Dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun, contoh teladan yang sangat baik. Malahan kata Imam Busairi, Rasulullah itu sosok yang kehebatannya di semua lini. Kita manusia, kita keringetan nggak? Nabi kita manusia, beliau juga keringetan. Keringat Nabi harum wangi bau minyak kasturi, zaman belum ada parfum. Keringat kita rasain aja masing-masing dah.
Oke, oke. Kayaknya kalau ngedengerin Pak Kiai ngobrol tuh udah aduh. Ketawa aja gitu ya, kesentuh gitu ya, berasa tertohok tapi yang kayaknya... mana yang bagian keringetnya tadi? Langsung panik gitu ya. Ya sudah, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, bagaimana kita akan meneladani ya sikap dan perbuatan seorang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah ya edisi spesial Maulid Nabi 1431 Hijriah. Kata mamaku, aku harus rajin belajar. Kata papaku, aku nggak boleh bohong. Kata tanteku, aku nggak boleh makar. Kata omaku, aku harus menyampaikan pesan dengan baik. Nah, kalau kata opaku, semua itu sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu lebih sayang sama Tari daripada sama aku. Dulu ayah sihirku dari kamu bohong. Aku mau pulang. Tapi dengan satu syarat. Kamu kembali, Nak. Rijet. Kenapa kita ada di sini? Alhamdulillah masih di edisi spesial ya, perayaan Maulid Nabi 1431 Hijriah. Ya, tentunya kita yakin ya tadi ya Srit ya bahwa Rasul itu adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan kita semua benar-benar bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari. Cuman kayaknya nggak gampang-gampang banget nih. Iya, kedengarannya sih kayaknya kalau Pak Zainuddin MZ yang ngomong kayaknya gampang-gampang aja nih, kita ketawa-ketawa aja dengerin pas sampai rumah mikir lagi nih, aduh gimana. Betul. Ya. Nah, mungkin buat Anda yang sudah tidak sabar kita dengarkan lagi yuk tausiah dari Kiai. Silakan Kiai. Betul. Bapak Ibu hadirin, apa yang mau kita jadikan contoh pada jumpa kali ini saya sampaikan 3 saja. Pertama, Rasulullah itu sosok pemimpin yang sejak kecil sudah ditempa oleh berbagai kesulitan. Lahir ke dunia tidak sempat melihat wajah ayah. Umur 6 tahun ditinggal ibu. Usia 9 tahun mengembala kambing. Tumbuh remaja tidak dimanjakan, tapi ditempa oleh kesulitan-kesulitan. Dari lingkungan seperti ini lahir pribadi yang tegar, jiwa yang mandiri, manusia yang tahan bantingan, dan mental yang tidak cengeng. Dan ini yang kita perlukan sekarang dalam kondisi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah keringat. Dan setiap perjuangan mesti mengalami berbagai macam hambatan, tantangan, rintangan, dan sebagainya. Coba, mula-mula Nabi dakwah itu dihadapi teror mental. Ditawarkan harta, tahta, wanita. Waktu itu belum ada Toyota. Ada juga onta. Muhammad, kamu ini ideal benar sih. Sudahlah, jangan macam-macam. Kami ngerti Bani Hashim tidak ada yang duduk di eksekutif. Mau jabatan Muhammad, ngomong. Gak usah ikut pilkada, ngomong. Kami ngerti Bani Hashim tidak bisnis. Mau kaya Muhammad, ngomong. Atau karena kamu kawin sama janda Muhammad, lalu kepengen yang tidak janda, ngomong. Ini dengan tegar disambut Nabi, paman, jangankan harta, tahta, wanita. Kalaupun mereka mampu meletakkan mentari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, luluh lantak jasad saya karenanya, saya tidak akan bergeser setapak pun sampai Allah membuktikan kebenarannya, atau saya gugur dalam mengemban tugas. Tidak cengeng. Jujur nih, kan kita kan masih hidup di zaman susah nih. Ya Bu ya. Perlu tegar, apalagi sebagai bangsa. Coba bandingkan Pak. Indonesia merdeka, ya. Malaysia merdeka, iya. Singapura merdeka, iya. Apa bedanya? Oh, jauh.
Malaysia merdeka dikasih Inggris, Bung. Singapura merdeka dikasih Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Bangsa yang merdeka seperti ini mestinya tegar, tahan bantingan, produktif, tidak instan. Hidup adalah perjuangan dan perjuangan adalah pengorbanan. Tegar. Orang tuh kalau biasa susah, ketemu susah, mestinya nggak kaget. Udah nukangin namanya tukang susah. Saya biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini. Dikasih daging ayam, nambah. Saya santri, biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, pules. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Orang tuh kalau biasa susah, ketemu susah, mestinya kan nggak kaget. Ya Bu ya? Tegar, tahan bantingan, tidak cengeng. Kita ini kadang-kadang karena kaget salah improv. Sholat menghadap Allah, kepengen dagangan laris menghadap mbah. Ini namanya improvnya salah. Iya karena na'budu wa mbah nasta'in. Padahal itu paket, tidak boleh berpisah. Ini keteladanan hidup itu kerja keras, peras keringat, banting tulang. Kenapa kita lakukan? Karena kita punya harapan. Orang tuh nggak makan bisa hidup 2 minggu. Orang nggak minum bisa tahan 1 minggu. Tapi orang nggak punya harapan, sehari pun dia nggak akan bisa hidup. Harapan yang mendorong kita kepengen hari esok lebih baik daripada hari sekarang ini. Jadi jangan takut menghadapi susah, tapi jangan salah cari senderan kalau lagi susah. Itu pesannya. Bu, saya senderan ke tiang, tiangnya rubuh, saya jatuh nggak? Ya, saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh nggak? Sama toh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya tamat. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Ini kan zaman sekarang semuanya naik Pak, kecuali harga diri. Harga diri yang murah sekarang ini. Banyak orang-orang yang hidupnya sudah seperti anak yatim di pesta orang kaya. Anak yatim di pesta orang kaya. Kerjaannya cuma nungguin panggilan, ngarepin keberuntungan, gak mau kerja keras, peras keringat, banting tulang. Akibatnya terjadi stagnasi. Kita contoh Nabi, tidak ada kerjaan halal yang hina. Kalau perlu ngangon kambing. Nah kamu ini nak lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Nabi ngangon kambing nak. Lebih bagus makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti ngimpi, bagus mana? Bagus makan roti betulan. Ini milih aja susah deh. Iya baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi nih, menarik sekali. Kalau zaman sekarang Kiai, ada orang yang bilang boro-boro nyari yang halal, yang haram aja susah katanya gitu. Dan itu seringkali jadi pembenaran Pak Kiai. Nah, memang seperti tepat sekali jika kita kembali lagi membenahi diri kita, ya. Momennya tepat sekali nih ya, Maulid Nabi Muhammad. Buat tahunnya sekarang 1431 Hijriah. Buat Anda yang ingin tahu kelanjutannya bagaimana, ya. Jangan kemana-mana, tetap di TPI. Kata mamaku, aku harus rajin belajar. Kata papaku, aku nggak boleh bohong. Kata tanteku, aku nggak boleh makar. Kata omaku, aku harus menyampaikan pesan dengan baik. Nah, kalau kata opaku, semua itu sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini tentunya. Hari ini mungkin masih ada yang baru bergabung. Nah, kita hari ini sedang membahas mengenai tauladan Rasulullah nih. Tadi Pak Kiai sudah menceritakan gimana tuh Rasulullah hidupnya dari kecil tuh kayaknya selalu penuh dengan tempaan-tempaan gitu, penuh dengan kesusahan gitu. Betul, ya Mas Rashid ya. Rasulullah sendiri melewati kehidupannya itu dengan kerja keras dan pengorbanan begitu ya Pak Kiai ya. Instan gitu kalau betul sekali. Nah, mudah-mudahan ini bisa dihayati oleh kita semua nih, bangsa Indonesia. Bahwa tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kiai bahwa Indonesia ini meraih kemerdekaannya tidak mudah, ya, dengan darah, air mata dan justru saatnya yang tepat bagi kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita dan juga mengisinya. Ya, untuk lebih lanjutnya lagi, ya pastinya sudah tidak sabar. Kita persilakan langsung saja kepada Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa yang saya cintai. Contoh kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu modal utama perjuangannya adalah akhlakul karimah, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Beliau tidak pernah melakukan pendekatan kekuasaan, tekan sono, nakutin sini, pecah sana, peluk sini. Tidak, pendekatan moral force, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Beliau itu mengajak, bukan mengejek. Beliau itu merangkul, bukan memukul. Beliau itu pakai argumen, bukan pakai sentimen. Beliau menyampaikan kebenaran, bukan mencari kemenangan. Akhlaknya luhur dan dipuji oleh Allah, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Dimanapun di dunia ini, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dari kehancuran akhlak bangsa itu sendiri. Modal utamanya akhlak. Prinsipnya apa? Basyiru wala tunabbiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Ini prinsip manajemen yang luar biasa. Basyiru wala tunabbiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Ini teknis pelayanan Nabi sebagai seorang pemimpin. Sebelum Islam datang, manusia tidak berakhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini akhlak kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, baik terang-terangan atau samar-samar. Terang-terangan menyembah berhala, menyembah api, jangan. Atau remeng-remeng. Saya sejak pakai cincin ini nih, aduh, jangan anak perawan, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Ya iyalah, nenek-nenek. Cincin. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu cara berakhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Pertama, sesama muslim kita nih harus akur, rukun, kompak, bersatu kepada sesama. Yang kedua, akhlak kepada non muslim. Perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita marah-marahan. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Awas, jangan salah taruh kalimat. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Ada kaplingnya. Rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Ini akhlak kepada sesama. Yang ketiga, akhlak kepada makhluk Allah yang lain. Kita harus berakhlak kepada air. Kita harus berakhlak kepada pohon. Kita harus berakhlak kepada lingkungan hidup. Inilah keseimbangan. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama,
dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia.